Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zaki Nur Afif. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai gadai. Gadai adalah suatu transaksi keuangan di mana seseorang meminjam uang dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Barang ini diserahkan kepada pemberi pinjaman atau kreditur sebagai tanggungan, dan jika pada waktu yang telah ditentukan peminjam atau debitur tidak menebus barang tersebut, maka barang itu menjadi milik pemberi pinjaman. Dalam pengertian yang lebih formal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Begitu pula menurut OJK, hak tanggungan atas barang bergerak yang harus berada di luar kuasa debitur. Barang yang digadaikan bisa berupa benda yang bisa dipindahkan seperti motor atau perhiasan. Dalam hukum perdata Indonesia, gadai adalah hak kreditur atas suatu barang bergerak yang diselenggarakan oleh debitur untuk meminjam uang yang memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang itu lebih dahulu daripada kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya lelang dan biaya pemeliharaan barang. Secara umum, gadai bersifat perjanjian aksesorir yang berarti gandengan dari perjanjian pokok berupa pinjaman, meminjam uang yang dijamin dengan benda-benda bergerak. Ada dua jenis gadai utama, yaitu gadai konvensional yang mengikuti hukum positif negara dan gadai syariah yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Gadai konvensional adalah adanya perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan. Dalam sistem ini, nasabah mendapatkan pinjaman dengan kewajiban membayar bunga atau sewa modal atas pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika nasabah tidak menebus barang setelah jatuh tempo, barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh pemberi pinjaman untuk menutupi pinjaman beserta bunganya. Surat bukti yang diterbitkan adalah surat bukti kredit atau SBK. Sistem ini lebih berorientasi pada aspek bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari bunga. Sedangkan gadai syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengikuti sumber hukum dari Al-Quran, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah atau biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Produk gadai yang syariah melibatkan akad-akad seperti rah atau gadai syariah dan akad lain yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Surat bukti yang diterbitkan adalah surat bukti rah gadai yang bersifat tolong-menolong dan lebih mengedepankan aspek sosial dengan sifat sukarela dan tanpa mencari keuntungan dari bunga. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Definisi gadai adalah debitur dan kreditur melakukan sebuah perjanjian, kemudian debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk jaminan pembayaran utang. Kemudian juga dari gadai sendiri ada memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu hanya berlaku untuk benda bergerak. Kemudian juga bersifat aksesoris, artinya mengikuti utang pokok yang seperti apa. Dan kreditur juga memiliki beberapa hak menahan benda sampai utang dilunasi. Dan juga dapat dilakukan secara konvensional atau syariah. Kemudian juga gadai itu memiliki beberapa fungsi, memberikan kepastian hukum bagi kreditur, memberikan modal bagi debitur, tapi tanpa kehilangan kepemilikan. Kemudian juga mendorong likuiditas ekonomi yang sudah berkembang pada saat ini. Lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, adapun dasar hukum nasional tentang gadai yaitu pasal 1150 sampai pasal 1161 KUH Perdata tentang gadai, yaitu pasal 1150 KUH Perdata mengatur tentang definisi gadai, sedangkan 1151 sampai 1160 itu mengatur tentang hak dan kewajiban debitur dan kreditur, prosedur penjualan, benda jaminan dan prioritas pembayaran.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mana mengatur lembaga keuangan yang melakukan gadai dan menjamin keamanan transaksi gadai di bank. Ada pula Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2001 yang mana mengatur tentang gadai syariah, menekankan larangan riba, prinsip keadilan, dan transparansi dalam transaksi gadai. Lalu ada pula prinsip hukum gadai, yaitu yang pertama ada asesoir, yang mana gadai mengikuti hutang pokok. Lalu yang kedua ada hak kepemilikan terbatas, yaitu kreditur hanya memegang benda sampai hutang itu lunas. Yang ketiga ada uang prestasi, yang mana kreditur dapat menjual benda jaminan bila debitur lalai. Utang pokok piutang. Keenam, itu ada barang gadai bisa berupa benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. 7. Hak gadai mengikuti benda dan dapat menerjemahkan dengan persetujuan pemberian gadai. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual barang gadai bila debitur tidak memenuhi kewajiban. Untuk syarat-syaratnya, itu satu ada pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan atau pemberi gadai dan pihak yang menerima barang yaitu penerima gadai. Kedua, itu adalah barang yang digadaikan harus merupakan barang bergerak. Ketiga, itu adalah barang gadai harus tidak berada dalam penguasaan penerima gadai saat akad dilakukan. Keempat, itu ada pihak pemberian gadai harus sudah dewasa dan berakal sehingga sah secara hukum. Kelima, adanya akad atau perjanjian yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis menyangkut penyerahan barang sebagai jaminan. Keenam, itu barang gadai harus bernilai dan dapat dijual kepada pihak lain untuk pelunasan utang. 7, hak gadai harus berdasarkan pada utang piutang yang sah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, objek gadai. Objek gadai contohnya barang bergerak seperti emas, perhiasan, kendaraan, deposito, dan surat berharga. Hak atas benda bergerak seperti tagihan, piutang, atau deposito. Yang kedua ada hak dan kewajiban debitur. Hak debitur yaitu menebus benda setelah lunas, mendapatkan sisa hasil penjualan jika lebih dari hutang. Yang kedua, kewajiban debitur. Yang pertama, membayar hutang sesuai kesepakatan, menjaga benda jaminan, dan memberikan informasi benar tentang kondisi benda. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban kreditur. Yang pertama, hak kreditur menahan benda sampai hutang lunas, menjual benda jika debitur melakukan wanis prestasi, selanjutnya menuntut ganti rugi jika debitur lalai. Kewajiban kreditur adalah menyimpan benda dengan baik, mengembalikan benda setelah lunas, memberikan laporan penggunaan atau penyimpanan benda jaminan. Bab 2. Hukum dan prestasi perbandingan KDPS jaminan lain. 1. Akibat hukum gadai. Debitur tetap memiliki hak atas benda jaminan. Debitur berhak menahan benda sampai hutang lunas. Jika debitur transaksi, kreditur dapat menjual benda jaminan. Sisa hasil penjualan dikembalikan ke debitur jika lebih dari hutang. Debitur tetap bertanggung jawab melunasi keuangan kekurangan jika penjualan tidak cukup. 2. Kompensasi. Keterlambatan pembayaran, kerusakan atau
kehilangan benda jaminan. Penolakan debitur untuk menebus benda jaminan. 3. Perbandingan gadai PS jaminan lain. Aspek jaminan lain. Gadai, fidusia, objek benda bergerak, penguasaan benda. Debitur tetap menguasai benda. Risiko ekspektasi kreditur jual benda. Kreditur benda eksekusi hukum legal formalitas mudah cukup perjanjian biasanya ada pendaftaran resmi. Likuiditas cepat dijual, proses hukum lebih panjang. Bab 2. Contoh kasus hukum gadai. Kasus 1. Gadai perhiasan emas di pegadaian. Debitur Budi ingin modal untuk usaha kecil. Kreditur penggadaian objek emas 10 gram, utang Rp 5 juta. Syarat Budi menyerahkan emas sebagai jaminan, mendatangani kontrak permasalahan. Setelah jatuh tempo Budi tidak mampu membayar utang, pegadaian berhak menjual emas untuk menutupi utang. Jika hasil penjualan Rp 5.500.000, sisa Rp 500 dikembalikan ke Budi. Analisa hukum sesuai pasal 1150 atau 1160 KUHP Perdata, kreditur berhak menjual benda jaminan. Debitur tetap bertanggung jawab jika penjualan tidak cukup. Kasus 2. Konvertasi dan kerusakan benda jaminan. Debitur Siti menggadaikan mobil sebagai jaminan utang ke bank. Benda jaminan rusak karena kelalaian debitur, dalam kurung ban bocor dan mesin tidak dirawat. Akibat hukum, bank berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan. Debitur tetap memiliki kewajiban melunasi utang sesuai kontrak.